Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1A Indralaya akan membahas materi biokimia 2 yang berjudul ekspresi genetik. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 1A Indralaya. Ada Nabila Andelia, Disa Yunita, dan Fiona Sisilia. Selamat menyaksikan. Tujuan, mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi gen, genom, kromosom, kode genetik, dan transkripsi serta translasi. Materi singkat, gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintesis protein dan RNA. Secara klasik, gen didefinisikan sebagai bagian dari kromosom yang menentukan atau mempengaruhi satu karakter atau fenotip atau properti yang terlihat, seperti warna mata. Istilah kromosom digunakan untuk merujuk pada molekul asam nukleat yang merupakan gudang informasi genetik dalam virus, bakteri, dan sel eukariotik. Pada sel eukariotik, kromosom mengandung protein histon yang mengikat dan memadatkan struktur molekul DNA. Sebuah mRNA mengandung serangkaian kode genetik atau kodon yang berinteraksi dengan antikodon aminoasid tRNA, sehingga serangkaian asam amino yang sesuai digabungkan ke dalam rantai polipeptida. Ribosom menyediakan lingkungan untuk mengontrol interaksi antara mRNA dan aminoasid tRNA. Ribosom berperilaku seperti pabrik migrasi kecil yang berjalan di sepanjang template yang terlibat dalam siklus cepat sintesis ikatan polipeptida. Prosedur proyek 1. Carilah materi ekspresi genetik dari berbagai sumber. 2. Baca dan pahami materi tersebut. 3. Tentukan objek yang akan digunakan. 4. Buatlah video mengenai ekspresi genetik. 5. Lalu edit video yang telah dibuat dengan kreatif supaya lebih menarik. Pada pembahasan gen, diagram lingkaran ini membagi genom menjadi transporon, elemen transposabel, gen, dan urutan lain-lain. Ada 4 kelas utama transporon. Elemen diselingi panjang line, panjang 6 hingga 8 kbp, di mana 1 kbp sama dengan 1000 bp. Biasanya mencakup beberapa gen yang mengkode protein yang mengkatalisasi transposisi. Genom memiliki sekitar 850.000 garis, di mana elemen pendek atau sinus panjangnya sekitar 100 hingga 300 bp. Dari 1,5 juta dalam genom manusia, lebih dari 1 juta adalah elemen alul. Disebut demikian karena mereka umumnya menyertakan satu salinan urutan pengenalan untuk alul, restriksi, endonuklease. Genom juga mengandung 450.000 salinan transporon mirip retrovirus yang panjangnya 1,5 hingga 11K. Kemudian, urutan DNA yang berfungsi selama pembelahan sel sebagai titik perlekatan protein yang menghubungkan kromosom dengan gelendong mitokondria. Keterikatan ini penting untuk distribusi set kromosom yang merata dan teratur ke sel anak. Istilah kromosom digunakan untuk merujuk pada molekul asam nukleat yang merupakan gudang informasi genetik dalam virus, bakteri, sel eukariotik. Pada sel eukariotik, kromosom mengandung protein histon yang mengikat dan memadatkan struktur molekul DNA. Siklus sel eukariotik menghasilkan perubahan yang mencolok dalam struktur kromosom. Pada gambar tersebut, pada bagian A, sepasang kromatid anak yang terkait dan terkondensasi dari kromosom manusia, di mana kromosom eukariotik berada di dalam keadaan ini setelah replikasi dan pada metafase selama mitosis. Kemudian, pada bagian B, ada 46 kromosom di setiap sel somatik manusia normal. Selanjutnya, DNA seluler tidak terkondensasi sepanjang interfase, di mana periode interfase dapat dibagi lagi menjadi fase G1, celah, fase S sintetis, ketika DNA direplikasi, dan fase G2, di mana kromosom yang direplikasi dan kondensin atau merah adalah protein yang terlibat dalam kohesi dan kondensasi. Nukleosom dengan jarak teratur terdiri dari kompleks histon yang terikat pada DNA, di mana pada gambar A merupakan ilustrasi skema dan pada gambar B merupakan mitograf elektron. Protein histon ditemukan dalam kromatin semua sel eukariotik. Histon memiliki berat molekul antara 11.000 dan 21.000 yang sangat kaya akan asam amino arginin dan lisin, bersama-sama membentuk sekitar seperempat dari residu asam amino. Dari dogma sentral adalah konsep bahwa informasi dalam bentuk abjad 4 huruf A, G, C, dan T dari materi genetik diterjemahkan ke dalam abjad protein atau asam amino 20 huruf. Seperti yang telah kita lihat, perantara antara materi genetik, DNA, mesin translasi, dan ribosom adalah RNA, pembawa pesan atau mRNA.
mRNA disalin dari DNA dalam proses yang disebut transkripsi dan kemudian diterjemahkan pada ribosom dalam proses yang disebut translasi, di mana mRNA mengarahkan urutan polimerisasi asam amino menjadi rantai polipeptida. Pada gambar di atas, bagian A ditampilkan dalam model yang mewakili struktur sekunder dua dimensi seperti daun semanggi dari tRNA generik. Setiap lingkaran mewakili nukleotida individu dengan nukleotida antikodon ditunjukkan dengan warna biru. Garis hitam menunjukkan pasangan basa dalam untai. Kemudian pada gambar B ditampilkan dalam struktur kristal sinar X dari molekul tRNA, di mana lipatan tRNA menjadi struktur berbentuk L dengan antikodon di satu ujung dan 3 hidroksil, yang mana asam amino menjadi 71 melekat di ujung lainnya. Pada gambar di atas, bagian A, penjajaran AUG yang dimulai dengan diasir warna hijau, di mana lokasi yang benar pada subunit ribosomal 30S, sebagian bergantung pada urutan sign Dalgarno, hulu yang berwarna merah muda. Bagian dari transkrip mRNA dari 5 gen prokaryotik ditampilkan. Perhatikan contoh yang tidak biasa dari protein E. coli LACL yang dimulai dengan kodon GUG-FAL. Pada bagian B, urutan sign Dalgarno dari pasangan mRNA dengan urutan di dekat ujung 3 dari 16S RNA. Pada langkah 2, dari proses inisiasi, kompleks yang terdiri dari subunit ribosom 30S, IF3, dan mRNA yang bergabung dengan IF2 yang terikat GTP dan FMET tRNA, FMET yang memulai. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa 1. Gen terletak di dalam kromosom, tepatnya pada bagian yang disebut kromomer. 2. Gen merupakan bagian dari DNA yang mengkode suatu karakter atau sifat. 3. DNA pada organisme eukariotik seperti hewan dan tumbuhan terdapat di dalam inti sel, dan beberapa organ lain di dalam sel seperti mitokondria dan kloroplas. 4. Genom adalah keseluruhan gen yang dimiliki oleh makhluk hidup. 5. Kromosom berperan dalam menyimpan informasi genetik, kemudian memasukkannya pada sel, melindungi gen dan DNA dari kerusakan. Kromatin merupakan benang-benang yang disusun oleh untai DNA yang memutar protein histon membentuk manik-manik nukleosom. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.